Ini pagi-pagi semuanya. Angon anak naga hari ini ya, aku sudah ngasih makan ayam mutiara. Nemu ndok satu di atas kandangnya ayam mutiara. Paling tuh ayam hitam nih loh. Terus di situ juga ada ndok di bawah kolong situ. Terus ada di bak tak kasih karung tuh ada ndoknya. Jadi dia tuh bertelur sembarangan. Tapi kayaknya dia kalau bertelur ya nggak mungkin jadi karena kan nggak ada jantannya ya kan. Makanya ndoknya kita ambilin aja. Hai. Sini. Aduh, aku ditusuk terus kalau bentok deh. Rupanya teman-teman, ternyata jantung pisangku sudah mekrol. Aku baru tahu. Jadi teman-teman. Nah, apa itu? Kita lanjut ya teman-teman. Tuh, ada bersin. Biasa musim sini hujan terus loh teman-teman. Gimana di tempat teman-teman, masih musim hujan nggak sih? Tapi di mana-mana kayak di Bandung segala itu ya, itu musim angin ya, angin ribut ya, puting beliung gitu ya. Kayak di tempat kita juga kemarin katanya ada gempa, tapi getarannya di Banjarmasin kayaknya. Aduh, ini kemarin tak telepon bapak udah sampai Kalimantan Timur ya. Berhenti di mana tuh yang aku tersesat Google Map. Jadi tersesat di hutan aku waktu itu, tapi di hutan tuh ada masjidnya. Aku tersesat di sana, tapi alhamdulillah nginep di sana aja. Jadi ya tinggal katanya kalau malam tuh berhenti. Kemarin tuh jam berapa berangkat? Jam 2 terus sampai Palangkaraya berhenti malam. Jadi nginep di Palangkaraya. Terus kemarin nginep di Banjarmasin, perbatasan Banjarmasin Kalimantan Tengah. Habis itu lanjut ke itu, sudah sampai di air terjun, sudah masuk Kalimantan Timur itu. Kalau di air terjun yang di jalan itu udah sampai ke Kalimantan Timur, dan nanti tinggal melanjutkan ke IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Kalau kemarin kita ke sana IKN itu masih titik nol ya, titik nol, jadi belum ada pembangunan. Tapi sekarang udah dibangun banyak perumahan untuk menteri-menteri, ASN. Katanya banyak ya nanti mau dipindah ke sana ya. Ada sekitar 12 ribuan ASN. Ini pegawai di sana ya. Senang di sana loh. Ada perumahannya. Terus di sana itu sudah dibangun rame lah pembangunan di sana tuh. Infrastrukturnya tuh gunung-gunung ya, kayak bukit-bukit tinggi-tinggi, jadi asik gitu loh. Jadi rumah di atasnya gitu loh pembangunannya itu. Terus di sana, kalau di sana tuh di Kaltim sana tuh ya di di Penajam sana itu kan kayak bukit-bukit tinggi, gunung-gunung gitu ya. Jadi enaknya tuh kalau mau direndahin tinggal direndahin aja. Jadi tanahnya tuh nggak kayak di Kalimantan Tengah ini kan kita harus beli tanah uruk ya. Kalau di sana enggak ya, tinggal gempur aja ya gunungnya itu ya, bukitnya itu. Kalau ku lihat-lihat dari zaman ke zaman, kalau zamanku dulu kita kalau lewat Gunung Rambutan tuh sangat tinggi banget. Kalau sekarang enggak, udah landai, sudah enak. Kayaknya tuh ada jalannya 2 ya menuju ke Kalimantan Timur. Kalau dulu kalau nggak lewat Gunung Rambutan yang ngeri itu tuh sangat tinggi gitu, nggak lewat. Sekarang tuh sudah enak dilewati. Soalnya aku beberapa kali pulang ke Kalimantan Timur sana ya, pulang karena dari sana ya, karena ya nenek moyangku di sana. Kitanya dari sana ya kan, dari ya, kalau aku tuh dibilang ya orang Jawa, tapi memang lahir di Jawa. Habis itu sekolahnya di sana, ada SD, SMP itu di sana. Aku ibaratnya tuh orang Jawa, tapi ya Jawa Kalimantan, tapi asli Jawa ya. Tapi kita memang hidupnya di Kalimantan Timur ya. Kalau sekarang terus merantau aku di Kalimantan Tengah sekarang. Ya pokoknya dimana kita bisa mendapatkan pekerjaan atau usaha ya, di situ kita berdomisili ya teman-teman ya. Jadi kita domisili itu yang penting ada sumber penghasilannya itu. Kalau kita domisili nggak ada penghasilan, aku udah mencoba, soalnya aku pernah di Jakarta tapi penghasilanku nggak ada ya, terus aku hidup di Jawa, di Madiun, itu juga nggak berubah, bukan nggak pernah ya, karena memang kita belum gitu aja. Kita jangan ulas, pokoknya untuk merubah nasib kita nih ya diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita jadi orang nih
kerja keras banget. Gimana kita dari keterpurukan, dari kita min kehidupan tuh gimana kita bisa merubahnya supaya kita berkecukupan. Jadi hidup tuh perjuangannya sangat berat banget, dan semuanya itu dilakukan dengan proses yang kalau orang nggak kuat ya mungkin memang kalau nggak kuat, tapi kan kalau kita harus kuat. Namanya kehidupan kita jalani harus kuat, karena memang itu sebagian daripada proses sukses gitu ya, kalau kita berpikirnya positif aja. Tapi kalau kita mengalami segala macam itu adalah pelajaran dan pengalaman, jadi kita bersyukur aja dengan proses yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun selalu tetap bersyukur dan tawakal, berusaha ya. Nah ini teman-teman, ternyata ini jantung pisangnya ada lagi ya, ini ya nanti dicongkok lagi. Alhamdulillah ya Allah, rezeki nih ibaratnya itu kita punya lagi pisang. Yang di sana juga sudah ada, ini sudah mulai berbuah nih, sebentar lagi sini ya kan. Nah gitu teman-teman, jadi kita nih prosesnya masih seperti ini ya teman-teman ya. Seperti juga ini sekarang alhamdulillah mentok-mentokku pada ngendok semua, anggrem, yang satu netas, yang satu anggrem, terus ini mengendok lagi. Jadi nanti aku kalau nanti 3 ini beranak semua, aku seneng gitu ya teman-teman. Jadi mentok itu banyak. Jadi yang kemarin yang udah gede-gede memang aku kurangi, kita potong karena memang bisa dikonsumsi ya kan. Tapi kini sudah ada anak-anaknya lagi. Kalau memang tidak bertahan hidup, kita nggak ada kendala itu loh, pitik aja ngerik-ngerikan kayak gitu, itu bisa hidup ya teman-teman ya. Jadi ya kita kalau yang sudah 3 tahun ya kita perbaharui lagi gitu teman-teman. Dan ini aku masih ndelok iki pohon ulinku loh teman-teman. Nah tuh mobilku masih dikasih pengamanan namanya, kayak dikasih besi di samping-sampingnya kalau ngangkat-ngangkat dekor, ngangkat-ngangkat oli, nanti ngangkat-ngangkat apa itu untuk kerja itu enak kan, untuk angkutan ya. Kita juga terima angkutan dan jasa nggak apa-apa, walaupun kita punya mobil kecil nggak apa-apa. Soalnya aku punya mobil tuh, aku sebenarnya punya mobil pickup 3. Pickupku tuh 3 ya teman-teman, yang dipakai untuk untuk di sana industriku 1 ya kan. Soalnya kita kadang-kadang di sana tuh kalau pengiriman barang tuh pakai truk ya, kita ekspedisi titip fuso itu loh, ekspedisi pengiriman barang. Kalau ke Pontianak, ke Kaltim itu kirim aja ekspedisi kalau ke PT. Tapi kalau kita banyak, kalau pesanannya PT itu lebih dari 200 jutaan ya kita antar nggak apa-apa, karena nilainya banyak. Seperti dulu aku kirim barang ke Banjarmasin, terus sampai ke mana kemarin tuh ya, itu bisa. Jadi aku bawa mobil 1, terus yang 1 lagi pickup, jadi pickup tuh penuh. Kalau nilainya memang banyak ya, sekitaran segitu ya kita antar nggak apa-apa sambil jalan-jalan. Tapi kalau nilainya nominal ya sedikit-sedikit ya, kita pengirimannya kita titipkan ke ekspedisi. Jadi kita ini sudah ada langganan ya teman-teman ya. Soalnya kita udah usaha itu udah 20 tahunan untuk menopang hidup kita nih. Kita sudah punya home industry atau pabrik tapi kecil-kecilan gitu ya. Namanya home industry kan, industri kecil gitu loh. Kita memproduksi kayak kita gancu, tojok, bisa juga parang, terus kampak itu kita bikin sendiri, kapak kucir. Jadi sini macam-macam, bukan kapak kayu yang biasa. Kita membuatnya bahannya dari per bekas ya teman-teman, dari per PS, truk PS, atau kalau yang sekitar 7 mili lah, itu baru kita bisa ditempa. Untuk bikin dodos besar juga yang ukuran sekitar 14 cm itu ya ukurannya harusnya pirnya yang besar. Dan kita juga membuat gancu itu macam-macam ya. Gancu itu ada yang keriting, ada yang biasa pakai besi neser. Terus itu kita bikin gancu itu ada ada yang besar, ada yang kecil kan. Nah, kita ada bikin gancu yang 12, besi 12, terus besi 16 sama besi 18. Jadi kita membuatnya tuh gitu teman-teman. Terus kita bikin garuk ya teman-teman, kita bikin garuk itu ya untuk garuk berondolan sawit. Terus kita bikin kayak ikraknya itu, terus kita bikin ombak-ambing, kita juga bikin obat abit. Nah contohnya seperti ini ya teman, nih
ini ya, ini namanya dodos ya teman-teman. Ini yang aku pegang ini namanya dodos. Ini dodos, ini produksi kita sendiri nih. Nah ini dari pir bekas, terus kita tempa jadi godongan. Ini kalau godongannya jadinya nih yang untuk naruh ini nih, apa, kolongannya. Kalau kolongannya biasanya kita ngambilnya sekitar 10 cm. Jadi kayunya itu bisa masuk untuk ini nih, jadi lubangnya ini namanya kolongnya. Pertama bikinnya itu di tempat itu godongannya itu jadi seperti daun gitu, baru dilipat seperti itu pakai arang, dibakar gitu ya. Jadi untuk pengapiannya gitu. Terus ini nih besi, ini ukuran dodos 12 cm ini teman-teman. Jadi kita memproduksi kayak gini ini ribuan, jadi pesanan tuh banyak banget. Jadi kita melayani di sini, aku melayani sekitar 50 PT besar-besar itu. Jadi kita melayani PT. Terus ini produksi ini nggak pernah habis-habis, entah itu ya, kalau bikin gini terus kemana gitu loh besinya, kalau rusak itu gimana ya gitu ya kok. Tapi ya alhamdulillah sih rezeki kita ya, kita memproduksi barang seperti ini tapi bisa menopang hidup kita selama ini ya. Alhamdulillah lah pokoknya tuh. Tapi dulu perjuangan sangat berat banget ya teman-teman ya. Aku dulu untuk masarkan ini aja dengan manual. Dulu nggak ada fotokopi kan, minim pemasarannya kita dulu ya. Jadi aku dulu kalau membuat kayak kita ngajukan proposal kayak, oh saya bikin katalog gitu ya, katalog barang. Nah, dulu kan namanya kita orang awam, orang apa adanya, jadi dengan akal-akalan aja. Jadi aku dulu kalau membuat katalog itu aku beli kertas tuh kosong kayak HPS itu, aku gambar sendiri. Jadi aku gambar kayak sketsa gambar dodos, gambar cangkul, gambar parang, terus gambar jaring, gambar dan lain-lain. Jadi aku kasih kayak kotak-kotak gitu. Setelah jadi gambar, terus aku tulisi dengan huruf balok di atasnya kayak mana CP ku namanya ini, terus jalan ini, alamatnya, nomor teleponnya ini, bisa ngubungin ini kayak gitu. Jadi kita dulu masih manual ya teman-teman, jualan itu tuh. Aku ibaratnya tuh kayak kita yang punya, kita yang kerja, kita yang packing, terus kita juga yang di kantornya kita nulisin nota-nota. Jadi aku nulisin nota-nota itu ya, nanti bapak yang packing barang gitu ya untuk dikirim gitu. Jadi semua itu pengerjaan sendiri. Jadi begitu selesai kayak sudah make mesin ketik, sudah make komputer, kita pakai komputer ya, terus berpindah ke komputer, terus sekarang sudah nggak lagi ya teman-teman. Jadi sekarang tuh zamannya udah canggih, jadi kita nih nggak perlu pakai gitu lagi, tinggal ngetik aja. Terus kita punya admin sendiri. Kita dulu mengerjakan pegawai, jadi pegawai itu dulu yo masih ponakan segala. Jadi pegawaiku tuh dulu kalau yang bagian kantor ngurusin CP tuh kayak manajernya tuh mereka tuh sarjana semua. Ada sarjana teknik industri, dan satunya lagi sarjana hukum. Itu dulu ya yang ikut ngelola tempat kita jadikan manajer ya. Bahkan dulu kita punya CP itu kita namakan, kan CP ku ada berapa, 2 ya. Oh ya masih ada ya, 2. Jadi kita dulu ponakan tuh malah kita jadikan direktur di situ ya, direkturnya yang mengelola usaha kita. Habis itu dikelola lagi, ganti orang lagi. Jadi itu dia, itu bakul kerupuk tuh. Jadi kita ini usaha itu tuh dulu yang menangani ya bocah-bocah. Jadi kalau kita punya usaha tuh nggak perlu kita yang kerja. Kalau terus lama-lama kan zaman modern, jadi aku sudah pensiun ya, aku nggak kerja karena aku sudah 10 tahun menangani nota-nota pembelian, nota-nota pengiriman. Terus kita ngambil uang di bank. Dulu di bank tuh nggak transfer gitu, kita pakainya dulu itu ya, cek giro. Dulu aku kalau ngambil uang di bank itu pakainya cek giro. Jadi kita nanti kalau kita ngecek ada pembayaran enggak tuh, kita tergantung dari nomornya dari cek itu. Ceknya masuk sekian kertas gitu, baru kita tukar di bank itu. Dulu kayak gitu deh teman-teman. Nggak tahu sih kalau sekarang enak transfer gitu aja.
Dan juga kalau PT itu kita pembayarannya tempo ya teman-teman. Jadi kita modal, kita punya barang, terus kita punya modal cadangan, harus gitu karena pembayarannya tuh tempo. Jadi kita harus punya modal 3 kali lipat. Nah gitu teman-teman. Jadi usahanya apa Mbak? Aku usahanya itu pandai besi ya. Pandai besi melayani alat-alat panen perkebunan kelapa sawit lengkap dari sampai jaring sawitnya itu dari produksi kita sendiri. Dulu aku kalau beli apa tali kalau beli tali itu dulu di sana Pasuruan. Jadi pabriknya tali itu di Pasuruan di sana. Jadi kita beli tali kalau nilon itu loh, kayak tali apa ya, tali untuk jaring. Nah itu di sana dulu kita kok beli berapa ton kali kan, berapa sih, 2 ton 3 ton gitu loh ya, titip sama itu truk gitu loh, bareng-bareng ekspedisi Puso. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau kita beli di Jawa tuh lebih murah, lebih banyak. Karena apa? Kalau beli sana bisa, ya pokoknya ya disesuaikan dengan pesanan. Kalau pesanannya banyak, 1 bulan bisa habis 5 ton ya, sudah bagus banget itu prospeknya. Dulu kita andalannya emang jaring sawit. Sampai aku pertaruhkan untuk bisa membuat jaring sawit itu, sampai aku jual mobil. Jadi mobil itu hanya untuk beli tali, ditukar dengan tali gitu ya teman-teman. Itu terus ada usaha baru lagi, kayak kita dulu punya usaha ketaman ulin yang berapa ukurannya tuh kita potong jadi 4, terus jadinya kita bulatkan seperti ini. Ini ulin ya teman, ini produksiku, ini produkku juga ini. Produk ulin ini untuk gagang dodos seperti ini, ada yang 2 meter, ada yang 2 meter. Terus sekarang karena sawit itu sudah tinggi-tinggi kan 4 meter, dan juga kita juga untuk galahnya lah, tapi masih tetap dipakai. Jadi sampai sekarang kita masih membuat ini ya, ini apa namanya nih, ulin, ini tongkat ulin ini masih membuat ini yang 4 meteran, masih membuat kita. Terus kalau sawitnya tinggi segitu ya masih bisa dipanen pakai itu. Tapi kalau memang alat apa itu pohonnya sawit itu sampai 20-30 meter, pokoknya itu ya harus kita pakai galah. Jadi aku juga jual galah. Jadi galah itu bisa dipanjangkan, bisa direndahkan. Terus alat untuk memanen bukan dodos lagi kalau udah tinggi ya teman-teman. Kalau alat untuk sawit itu kok sudah tinggi pakainya egrek. Jadi kita juga ada jual egrek ya. Egrek itu banyak di gudang itu, sampai segudang itu berapa ribu egrek tuh ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita nih usaha itu nggak kelihatan kerjanya banyak jalan-jalannya, tapi di sana banyak karyawan kita. Jadi karyawan kita yang kerja, ada yang ada manajernya yang dipercaya, yang mengelola itu ada manajernya di sana. Jadi gitu. Tapi kalau anak-anak yang lain enggak, anak-anak yang lain punya profesi sendiri-sendiri, ada yang nyales oli ya, sembarang lah, yang penting itu semua itu bidangnya bisnis. Jadi kami ini bisnisan semuanya. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, ya video aku akhir sampai di sini. Sampai jumpa lain kali, nanti kita sambung lagi, dan nanti kita bikin syuting lagi ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya, thank you.